Presiden Prabowo Subianto menilai secara ideal setiap provinsi di Indonesia bisa memiliki minimal satu kawasan ekonomi khusus. Dan kehadiran kawasan ekonomi khusus secara merata diharapkan akan mampu memperkuat fundamental perekonomian nasional. Presiden Prabowo Subianto berharap 38 provinsi di Indonesia bisa memiliki kawasan ekonomi khusus atau KEK. Menurut Prabowo, idealnya satu provinsi di Indonesia minimal memiliki satu kawasan ekonomi khusus. Kita optimis ya, dan ini salah satu dari berapa puluh rencana KEK yang kita akan bangun. Nanti mungkin idealnya satu KEK di tiap provinsi. Jadi ujungnya kita mungkin harus punya 38 KEK ya. Itu yang kita ingin ke arah sana. Saya kira nanti kita lihat semakin ke depan semakin baik, semakin kuat ya. Fundamental ekonomi kita kuat. Kalau di sana sini ada goncangan, itu goncangan dunia, tapi kita kuat, fundamental kita kuat. Kepala negara juga mengapresiasi pembangunan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang yang memiliki perencanaan pembangunan yang sangat baik. Presiden Prabowo menyoroti positif banyaknya perusahaan besar yang terlibat dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang, di mana 7 perusahaan telah beroperasi dan 7 perusahaan lainnya masih dalam tahap konstruksi. Presiden mengatakan bahwa rencana pemerintah ke depan antara lain menciptakan lapangan kerja melalui investasi, serta penambahan nilai bahan baku komoditas melalui hilirisasi. Menurut Prabowo, hilirisasi menjadi sangat diperlukan oleh Indonesia agar nilai tambah dari bahan baku yang dimiliki oleh Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari Batang, Jawa Tengah, Tim Liputan IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kawasan ekonomi khusus game changer pemerataan ekonomi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti. Halo Pak Yayat, apa kabar? Halo Mas Pras, semangat. Baik, semangat dan juga kabar baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Baik. Kemudian ada Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Halo Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Mas Yusuf, mungkin Anda bisa mereview terlebih dahulu terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Indonesia sampai saat ini seperti apa? Sudah memberikan kontribusi yang cukup besarkah atau masih ada beberapa tantangan yang dihadapi? Silakan. Baik, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita lihat saat ini Indonesia itu mempunyai kurang lebih 24 kawasan ekonomi khusus ya. Oke. Jadi dari 24 itu 12 kawasan ekonomi khusus memang diperuntukkan untuk kawasan KEK industri. Kemudian ada 8 yang ditujukan untuk KEK pariwisata, 3 KEK digital dan 1 untuk jasa lainnya. Akumulasi investasi yang sudah masuk ke KEK itu ada di angka 263 triliun, dan bahkan di tahun lalu realisasi investasi yang masuk ke KEK itu mencapai 90 triliun, dan itu melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk serapan tenaga kerja secara akumulatif, KEK menyerap sekitar 160.000 hingga 874 orang di masing-masing KEK, dan sama seperti realisasi investasi pada tahun lalu, tenaga kerja yang diserap itu juga melebihi dari target. Jadi memang kalau kita perhatikan di sini, KEK punya kontribusi terutama dalam konteks mendorong realisasi investasi di beberapa daerah. Oke. Nah, tetapi di saat yang bersamaan kita juga perlu sampaikan bahwa di KEK di luar Jawa memang punya tantangan tersendiri gitu ya. Kalau kita lihat dari top 10 realisasi investasi KEK itu umumnya berada di Jawa dan juga Sumatera, tetapi di luar top 10-nya itu berada di pulau-pulau seperti Sulawesi dan juga Maluku. Nah, kenapa kemudian KEK di Pulau Sulawesi ataupun Maluku ini tidak
secemerlang gitu ya performa dari KEK di Jawa dan Sumatera. Ini ada pada masalah-masalah mendasar, termasuk di dalamnya masalah infrastruktur pendukung yang memang diperuntukkan untuk KEK itu sendiri, dan juga permasalahan dari badan pengelola KEK itu sendiri, karena bagaimanapun juga badan pengelola KEK itu juga ikut memainkan peran penting untuk memastikan KEK itu bisa mendorong ataupun meningkatkan realisasi investasi atau tidak. Jadi di satu sisi memang KEK ini memang punya kontribusi ekonomi melalui peningkatan realisasi investasi, namun sebaran KEK yang terutama di luar Jawa juga masih punya ruang untuk ditingkatkan sebagai kontribusi ekonomi di masing-masing daerah. Oke, Mas Yusuf. Nah, Pak Yayat, dari pandangan Anda begitu terkait dengan pengembangan KEK di Indonesia, Anda melihat bagaimana? Apakah sudah cukup ideal sehingga bisa menjadi penunjang juga dari kegiatan perekonomian yang terpadu, apalagi tadi diharapkan di setiap provinsi di Indonesia ada satu KEK minimal saja? Ya, sebetulnya kita mengacu kepada sejarah. Dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus ini, kita sudah punya banyak pengalaman dulu dari pengembangan KAPET. KAPET itu hampir merata dulu, hampir di setiap provinsi dibuat KAPET. Tapi realisasi dari pengembangan kawasan ekonomi itu menurut saya ada 3 hal yang menjadi kendala terbesar. Pertama itu pada aspek kelembagaan. Realisasi kelembagaan itu kadang-kadang menjadi sebuah dilema di daerah ketika otoritas siapa yang sebetulnya bertanggung jawab pada pengelolaan kawasannya, kemudian pengorganisasiannya, kemudian sumber daya dan sebagainya. Yang kedua yang juga menjadi pertanyaan adalah aspek pembiayaan. Karena realisasi dalam konteks pengembangan kawasan ekonomi ini, kalau mengacu kepada ruang fiskal di daerah-daerah yang ditetapkan menjadi kawasan ekonomi ini kadang-kadang dukungan dari infrastruktur, dukungan dari aspek-aspek lainnya sangat punya keterbatasan sangat tinggi. Tadi Mas Yusuf benar tuh, antara Jawa dan luar Jawa itu jauh sekali jomplangnya ya. Artinya memang harus kita banyak mengevaluasi kembali efektivitasnya kalau dikembangkan pada tiap-tiap daerah. Karena tiap daerah itu mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Kemudian selain aspek kelembagaan dan pembiayaan juga kita harus melihat pada jenis pengembangannya. Saya sudah cukup lama lah menangani kawasan ini, mulai dari KAPET sampai pengembangan kawasan super prioritas. Nah ini yang menarik adalah, tadi Mas Yusuf mengatakan, ada perbedaannya menurut saya adalah pada pengembangan kawasan yang bersifat manufaktur, industri, memang dominan Jawa itu sangat menarik. Tapi pada pengembangan kawasan pariwisata, ini menjadi kendalanya, tantangannya besar sekali. Karena dia lingkupnya itu tidak seperti manufaktur ya, kawasan industri. Kalau pariwisata itu luas banget. Dan pariwisata itu yang paling punya kendala besar adalah pada infrastruktur yang tidak mendukung sepenuhnya. Karena belajar dari beberapa kawasan yang saya terlibat dalam prosesnya itu, sinergi kelembagaan, sinergi pembiayaan, dan sinergi program ini menjadi masalah juga. Belum ditambah lagi pada kemampuan tiap provinsi. Jadi menurut saya himbauan Pak Presiden untuk setiap provinsi ada kawasan ekonomi khususnya, kita pertanyakan kembali kepada daerah, apakah semua daerah siap atau tidak. Karena berdasarkan catatan-catatan di masa lalu, banyak kawasan ekonomi yang tidak berkembang sama sekali. Sekedar diusulkan supaya dapat proyek atau mendapat bantuan program, tetapi inisiatifnya lemah. Jadi jangan memandang kayak ini sebagai proyek lah. Baik, menarik. Kalau kita cermati Mas Yusuf tadi rata-rata berarti masih ke infrastruktur. Nah, kalau kita bicara mengenai permasalahan infrastruktur berarti kan butuh dana yang tidak sedikit, kemudian waktu yang juga tidak sebentar begitu Mas Yusuf. Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang ini menjadi proyek jangka panjang begitu multi-years dari pemerintah sendiri? Ya, pada dasarnya ketika pemerintah mempropos untuk membangun KEK, tentu perencanaan menjadi sangat penting, termasuk perencanaan untuk infrastruktur yang memang akan mensupport aktivitas dari KEK itu sendiri. Nah, sayangnya hal tersebut kemudian tidak terimplementasi secara baik di semua KEK, karena kemudian perencanaan itu artinya KEK itu dibangun terlebih dahulu, tetapi infrastruktur pendukungnya belakangan saja gitu, bahasa sederhananya seperti itu. Padahal kan ini kemudian menjadi krusial karena ketika
investor mau masuk ke KEK dan ketika melihat infrastruktur pendukungnya itu belum siap, maka itu juga akan ikut menentukan keputusan mereka dalam mengambil sikap apakah mau berinvestasi di KEK atau tidak, seperti itu. Jadi saya kira masalah perencanaan menjadi penting ya di awal. Dan kalau kita lihat perencanaan kan nantinya ini melibatkan banyak pihak ya, termasuk di pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah dan juga pelaku usaha di daerah ya, karena harapannya KEK ini juga digunakan ya oleh beberapa pelaku usaha di daerah. Jadi sebenarnya KEK itu juga seharusnya bisa mengakomodir kepentingan pelaku usaha di daerah. Adapun untuk pendanaan, saya sepakat bahwa ini menjadi salah satu tantangan gitu ya. Tetapi kami kira memang di awal pemerintah ketika ingin mempropos ya, tadi ada wacana satu provinsi satu KEK, itu juga harus dipikirkan bagaimana pendanaan infrastrukturnya, mengingat dalam 5 tahun atau 10 tahun ke belakang pendanaan infrastruktur masih menjadi salah satu concern utama dalam proses pembangunan di Indonesia. Baik, nah kalau kita bicara mengenai kategorisasi begitu untuk pengembangan KEK, kemudian bagaimana disesuaikan dengan kemampuan dari Pemda, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Yusuf. Pak Yayat, kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan klasterisasi dari kawasan ekonomi khusus. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk KEK industri, ada pariwisata, digital, edukasi dan teknologi, serta jasa lainnya. Dan berikutnya kita lihat realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus. Di sepanjang tahun 2024 mencapai 90,1 triliun rupiah. Sementara realisasi kumulatif hingga 2024 mencapai 263,4 triliun rupiah. Berikutnya serapan tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus di tahun 2024 ada 47.747 orang. Sementara secara kumulatif kita lihat 160.874 orang. Itu dia dari serapan tenaga kerjanya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Yayat Supriyatna, kemudian juga ada Mas Yusuf di Manilet. Baik, nah kalau menyikapi dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, kalau kita bicara mengenai kategorisasi pengembangan KEK, kemudian yang disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing provinsi, Mas Yusuf, Anda melihat sinergitas, kemudian tadi Pak Yayat juga sempat menyinggung siapa jadi yang akan menjadi leadernya di sana begitu, yang mengelola kawasan ekonomi khusus. Menurut pandangan Anda gimana? Iya, jadi kita tahu bahwa daerah itu kan punya rancangan pembangunan jangka menengah terutama ya, yang intinya sebenarnya memaparkan beberapa rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh daerah. Dan menurut saya ketika misalnya ada opsi ataupun wacana membangun KEK, itu seharusnya sudah terakomodir di dalam rencana pembangunan tersebut. Dan menurut kami juga sebenarnya daerah juga perlu menyampaikan pandangannya ya terkait wacana ini, karena tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Yayat bahwa setiap daerah atau setiap provinsi ini punya kemampuan fiskal yang berbeda satu sama lain, dan ini akan ikut menentukan bagaimana pembangunan KEK itu sendiri, mengingat kalau kita lihat salah satu karakteristik dari KEK itu adalah biasanya pemerintah daerah memberikan beragam insentif, dan insentif salah satu yang diberikan di daerah itu tidak dipungutnya beberapa pungutan pajak lokal ya ke KEK tersebut. Dan tentu ketika ini dilakukan, ini kan akan mempengaruhi kemampuan fiskal di masing-masing daerah. Nah, makanya saya kira pemerintah daerah juga harus menyampaikan concern mereka terkait rencana pemerintah dalam membangun KEK, sehingga nantinya daerah tidak membangun KEK yang tidak berperforma gitu ya ke depannya. Jadi memang itu harus menjadi salah satu concern yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Baik, nah lantas Pak Yayat, Anda melihat bagaimana potensinya ke depan begitu? Tadi Pak Presiden sudah menerapkan bahwa
Setiap provinsi harus ada satu KEK. Bagaimana dengan kesiapan lahan? Kemudian kita tahu lokasi-lokasi KEK ini juga harus didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga tadi pendistribusian dari produk-produk ataupun kegiatan produksi di sana pun juga bisa lancar, tidak ada kendala juga begitu. Ini sebetulnya menarik ya. Kalau saya mengatakan KEK itu lebih bagus dibuat tipologi dan karakteristiknya. Oke. Jadi KEK kawasan ekonomi khusus itu yang ready, yang siap ongoing. Biasanya kalau kita lihat yang dipraktekkan itu adalah KEK atau kawasan ekonomi khusus itu yang dikelola oleh investasi swasta atau badan usaha tertentu. Misalnya contoh tadi sebutkan kawasan ekonomi khusus untuk digital dan pendidikan. Coba tanya, ada di mana itu? Ada di BSD. Ada badan usaha yang mengelola kawasan, dia menyiapkan infrastrukturnya. Berbagai jenis kawasan ekonomi khusus lain pun dalam bentuk kawasan industri yang mengelola adalah badan usaha. Jadi jangan tanyakan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu tidak punya badan usaha yang mampu sebesar dan sebesar itu. Nah, jadi artinya ada kawasan ekonomi yang siap langsung berinvestasi, bergerak dengan infrastruktur yang memadai. Kedua, ada KEK yang sedang by proses, sedang menuju, tapi antara berkembang atau tidak. Misalnya contoh, kawasan ekonomi pariwisata super prioritas, dia sudah berkembang, tapi tidak bisa berkembang lagi karena stuck berbagai kasus yang ada di daerah. Seperti contoh kasus ya, misalnya di kawasan ekonomi khusus untuk super prioritas pariwisata Danau Toba, Manado, Kupang dan daerah lain. Dan yang terakhir yang menariknya adalah KEK wacana. Artinya kalau diminta pada setiap 38 provinsi, dia hanya wacana, oke kami siap dan sebagainya. Dan satu lagi yang diminta oleh presiden ini, jangan kita terjebak hanya pada ada realisasi kawasan, tapi ada nggak kenyamanan investasi. Contoh yang menarik yang dikeluhkan di kawasan industri adalah premanisme, gangguan pungutan dan lain sebagainya. Jadi kita ini ditawarkan tapi tidak nyaman dan aman. Itu kan udah banyak keluhan yang dikatakan oleh para pengusaha yang mengeluhkan betapa tidak nyamannya berinvestasi di kawasan industri karena begitu banyaknya berbagai kepentingan yang mengganggu dan menjadi beban bagi kenyamanan investasi itu sendiri. Jadi persyaratan itu bukan hanya persyaratan teknis infrastruktur, persyaratan peraturan dan ketentuan aturan pendukungnya, tapi yang paling penting adalah ada tidak gangguan ketidakstabilitas itu dalam bentuk gangguan premanisme ataupun pungutan melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Khawatir yang dilakukan oleh pengusaha itu adalah belum apa-apa sudah dimintai pungutan berbagai hal lain lah yang membuat investasinya begitu tidak nyaman bagi mereka. Baik, menarik nih Pak ya. Nah, Mas Yusuf, Anda melihatnya bagaimana? Berarti kalau kita lihat begitu, seperti apa sih mungkin penetapan, pengembangan pola satu kawasan ekonomi khusus yang ideal begitu, baik bagi pelaku usaha, kemudian pemerintah daerah, sehingga tadi tidak ada lagi mungkin hambatan-hambatan non teknis yang tidak berhubungan sama sekali dengan kegiatan industri yang justru menjadi penghambat begitu yang membuat para investor nantinya juga berpikir dua kali. Iya, kalau kita berbicara aspek-aspek non teknis, saya kira memang sudah tugasnya pemerintah untuk kemudian memastikan aspek-aspek seperti tadi pungutan-pungutan yang sifatnya memang tidak formal gitu ya, itu bisa dihilangkan karena memang itu menambah ongkos investasi yang akan ditanggung oleh investor ataupun mereka yang sudah ada di dalam kawasan ekonomi atau kawasan industri tertentu. Jadi saya kira ini permasalahan klasik tapi sayangnya masih tetap berlanjut gitu ya. Isu premanisme ini saya kira bukanlah isu baru. Jadi kalau seandainya pemerintah mau membangun kawasan ekonomi khusus itu juga harus mengedepankan ya aspek-aspek yang mungkin tidak banyak disorot ya, karena kan saya kira kita selalu berbicara di aspek-aspek teknisnya tadi masalah infrastruktur, pendanaan, tapi aspek-aspek seperti ini yang saya kira belum banyak dilihat oleh pemerintah. Yang tidak kalah penting sebenarnya juga ketika pemerintah ingin membangun kawasan ekonomi khusus juga perlu disesuaikan dengan ada tidaknya kawasan serupa di provinsi ataupun kabupaten yang akan dibangun, karena ini juga akan ikut menentukan ya seberapa berhasil kawasan tersebut akan meningkatkan investasi. Karena
kalau kita ambil contoh misalnya salah satu contoh itu KEK Palu ya. KEK Oke. Palu itu dia diperuntukkan untuk industri logam dasar. Namun kemudian KEK Palu ini performanya tidak begitu baik karena di saat yang bersamaan di Sulawesi Tengah itu ada kawasan industri Morowali yang fungsi dan tujuannya tuh mirip-mirip dengan KEK Palu. Jadi Oke. saya kira hal-hal seperti ini yang juga perlu dipertimbangkan pemerintah ya. Jangan kemudian ada dorongan untuk membangun KEK tetapi aspek-aspek seperti ini terlupakan oleh pemerintah. Baik, tapi Anda optimis tidak bahwa memang KWK ini akhirnya bisa menjadi game changer juga untuk bisa mendukung pemerataan ekonomi, mendukung pembangunan ekonomi sampai dengan 8% di tahun 2029 mendatang untuk kawasan ekonomi khusus? Optimis dengan catatan bahwa hal-hal yang kita diskusikan di awal seperti tadi masalah infrastruktur, kemudian pendanaan, lalu aspek-aspek non teknis itu bisa diselesaikan oleh pemerintah. Oke. Jangan kemudian aspek-aspek ini menjadi terlupakan gitu ya, sehingga nantinya realisasi investasi di KEK akhirnya memang dia bisa mendorong pembangunan ataupun realisasi investasi KEK di katakanlah Pulau Jawa, tetapi di luar Jawa akhirnya kembali lagi episode yang sama terulang di mana realisasi investasinya menjadi lebih sedikit dan akhirnya ini akan mempengaruhi capaian target investasi yang akan didapatkan oleh pemerintah dan muaranya itu juga akan ikut mempengaruhi bagaimana bisa tidaknya pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Oke. Pak Yayat, rekomendasi yang mungkin bisa Anda berikan begitu kalau kita bicara mengenai pengalaman yang sudah Anda sampaikan tadi, kemudian apa sih yang paling krusial begitu yang bisa mendukung satu kawasan berkembang menjadi kawasan ekonomi khusus, kemudian tidak ada lagi mungkin unsur-unsur yang justru mengganggu begitu secara prosedural ataupun juga produksi dari suatu kawasan sendiri? Ya, pertama saran saya dalam pengembangan kawasan ekonomi ini tidak bersifat uniformitas, menyeragamkan. Karakteristik dari kawasan ekonomi khusus yang berbasis manufaktur atau industri itu berbeda dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus yang berbasis pariwisata. Yeah. Jadi kalau misalnya pengembangan di ekonomi yang bersifat manufaktur industri itu kan terlihat pada supply dan demand-nya, tergantung pasar global dan aspek-aspek kebutuhan jenis industri yang dikembangkan. Tapi kalau kita melihat pada aspek destinasi pariwisata itu berbeda. Kalau industri mungkin kita harus menghitung kapitalisasi berapa produk yang kita bisa produksi dan kita jual. Oke. Tapi dalam pengembangan kawasan pariwisata itu yang dikelola manusianya gitu. Hospitality-nya, budayanya, ini berbeda cara pendekatannya. Jadi kalau mengejar target pada jumlah, boleh-boleh saja. Tetapi kendala yang harus kita perbaiki adalah dalam tata kelola kelembagaannya. Jadi dari karakter kawasan ekonomi tadi saya mengatakan, harus ada tipologi yang jelas untuk industri, bagaimana tata kelola pengembangannya, pariwisata bagaimana, dan juga untuk aspek pendidikan maupun digital. Saya kira penyemerataan boleh, tetapi karakteristik yang bersifat kekhususan harus juga menjadi perhatian. Oke, itu dia, berarti menyesuaikan juga dengan kondisi kedaerahannya begitu ya, dalam artian mungkin bagaimana kondisi yang ada di setiap daerah berbeda lah bisa dipastikan begitu, sehingga kawasan ekonomi bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di satu kawasan tersebut. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Mas Yusuf, terima kasih banyak atas kehadiran analisis yang sudah diberikan Pak Yayat, juga terima kasih atas informasi dan update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Yayat, terima kasih. Sama-sama Mas Beras. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di iDXchannel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.